Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda di channel ini untuk berbagi pemahaman dan diskusi. Kali ini kita akan mencoba melihat lebih jauh tentang keajaiban Al-Quran. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu masih mampu menjawab persoalan di zaman sekarang? Al-Quran, di balik setiap huruf dan ayatnya, tersimpan ilmu, hikmah, dan tanda-tanda kebesarannya. Inilah Al-Quran, bukan sekadar bacaan, tapi petunjuk hidup, mukjizat yang abadi. Dalam video ini, kita akan membahas dan menggali lebih dalam tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran yang tak lekang oleh waktu dilihat dari sains, sejarah, hingga ramalan-ramalan yang otentik. Mari kita telusuri kebenaran dari isi Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus relevan hingga hari ini. Dahulu, sewaktu kecil, mungkin kita sempat bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak terlihat sakti, seperti Nabi Musa alaihi salam yang bisa membelah laut, atau Nabi Isa alaihi salam yang bisa menghidupkan orang mati. Kenapa mukjizat beliau hanya sebuah kitab? Hal itu adalah pertanyaan yang wajar dari seorang anak kecil yang haus akan informasi dan pemahaman. Semakin kita pelajari, kita akan sadar, ternyata mukjizat Nabi Muhammad SAW justru yang paling luar biasa. Al-Quran, kitab yang bukan hanya bisa dibaca, tapi terasa nyata, dan satu-satunya mukjizat Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa dilihat dan dirasakan sampai sekarang. Bahkan sampai akhir zaman, kita tahu, Rasulullah SAW adalah seorang buta huruf yang mustahil bisa mengarang dan menulis isi Al-Quran. Isi Al-Quran banyak yang terlihat tidak masuk akal bagi kebanyakan orang saat itu, dan baru terbukti ribuan tahun setelahnya. Hal itu menunjukkan bahwa isi Al-Quran berasal dari sesuatu yang maha tahu, maha benar, maha teliti, dan maha segalanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh penemuan sains di era modern yang mengatakan bahwa matahari, bumi, dan bulan berotasi pada sumbunya masing-masing. Planet-planet termasuk bumi beredar mengelilingi matahari mengikuti lintasannya. Begitupun dengan bulan yang teratur mengelilingi bumi. Hal tersebut didukung oleh teknologi yang ditemukan sekitar 1000 tahun setelah Al-Quran diturunkan, yaitu ditemukannya teleskop sekitar tahun 1600 Masehi oleh Hans Lippershey dan disempurnakan oleh Galileo, penemuan orbit planet oleh Kepler, dan teori gravitasi oleh Newton ditemukan sekitar abad ke-17. Kita coba bandingkan dengan isi Al-Quran surat Yasin ayat ke-38 yang berbunyi, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Juga pada surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, dan dialah Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari, dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Subhanallah, maha suci Allah. Dan sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita tidak hanya membacanya, tapi juga mengingat ayat-ayatnya, memahami maknanya, menganalisis pesan-pesannya, mengevaluasi diri dengan tuntunannya, sampai akhirnya kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa menambah iman, membuka wawasan, dan menguatkan hati kita untuk lebih mencintai dan mempelajari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.